Nama Amsal Christy Sitepu tengah menjadi sorotan publik setelah kasus yang melibatkannya ramai dibahas di media sosial. Videografer asal Sumatera Utara itu tersandung dugaan markup anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo dan kini perkaranya telah memasuki tahap persidangan. Amsal diketahui sudah menjalani penahanan sambil menunggu proses hukum berlangsung. Perkembangan kasus ini menarik perhatian luas, terutama dari kalangan pelaku ekonomi kreatif yang menilai posisi penyedia jasa dalam proyek pemerintah kerap berada di area yang rentan. Sidang pembacaan putusan terhadap Amsal dijadwalkan berlangsung pada 1 April 2026 di Pengadilan Negeri Medan. Putusan majelis hakim nantinya akan menentukan kelanjutan nasibnya dalam perkara tersebut. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, per 29 Maret 2026, Amsal menjabat sebagai Direktur CV Promised Land dan mengajukan proposal pembuatan video profil ke sejumlah desa. Proposal tersebut diduga tidak disusun secara akurat dan menjadi dasar penyusunan rencana anggaran dan biaya untuk tahun anggaran 2020 hingga 2022. Ia tercatat mengajukan penawaran ke 20 desa yang tersebar di Kecamatan Tiganderket, Tiga Binanga, Tiga Pana, dan Namanteran di Kabupaten Karo. Dalam praktiknya, setiap proyek video dipatok dengan biaya 30 juta rupiah per desa. Namun hasil analisis ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo memperkirakan biaya wajar satu video sekitar 24,1 juta rupiah. Selisih perhitungan muncul pada sejumlah komponen seperti konsep, peralatan audio, proses editing, hingga pengisian suara. Kasus ini juga mendapat perhatian dari DPR RI. Komisi 3 dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum pada 30 Maret 2026 untuk menanggapi desakan masyarakat yang menilai ada ketidakadilan dalam penanganan perkara tersebut. Dalam pembahasan tersebut disoroti bahwa pekerjaan videografi bersifat kreatif dan tidak memiliki standar harga yang baku sehingga penilaian biaya seringkali bersifat subjektif. Dalam tuntutannya, jaksa meminta Amsal dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Ia didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tolong dudukannya ya teman-teman ya. Faktanya, melakukan markup. Kalau saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, tolong saya buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar karena pembayaran dilakukan selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Kan Bang tadi terdakwa menyebut bahwasanya mereka itu pihak swasta yang menyampaikan RAB. Kenapa kami malah yang didakwakan tapi yang menyetujui RAB itu malah tidak ikut dikaitkan dengan kasus korupsi? Ya, kami juga belum mengarah ke sana, tapi kita akan kembangkan dari fakta persidangan. Kami akan ikutin, muncul di fakta persidangan kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan munculkan putusan. Kami akan tindak. Ya, kita nggak mau kriminalisasi, tapi kalau muncul di fakta persidangan, muncul di putusan, kami tindak. Itu tugas dari kami. Berarti dengan terbuktinya aja markup di RAB ini berarti sebenarnya yang menyetujui RAB itu atau pihak BC juga terlibat. Harus bunyi dalam putusan, karena itu dasarnya alat bukti kita surat, ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak. Ya, di KUHP baru itu pembuktian itu harus berimbang. Beban pembuktian bukan di jaksa, tapi berimbang antara jaksa dan juga penasihat hukum. Harus jelas. Itu di KUHP yang baru. Makanya jangan salah, pembuktian di tangan jaksa salah. Di KUHP yang baru ini pembuktian mesti berimbang. Ya. Karena ini Bang, banyak awam yang mengatakan bahwasanya kenapa pihak swasta yang udah dijerat tapi pemerintahan yang tupoksinya sebagai pengguna anggaran belum juga dilakukan penyelidikan ataupun menetapkan tersangka. Ya, itu yang kita bisa tanyakan jawab kembali. Kami akan kembangkan bahasa saya. Kita akan periksa di persidangan. Maka dari tim penasihat hukum juga mengembangkan kan. Ya udah, kita tuh buktikan penasihat hukum nanti, kita buktikan juga di persidangan. Munculkan dalam putusan. Kami akan ikutin amanat dari pengadilan. Oke, teman-teman. Satu lagi Bang, kemarin kan ada persidangan yang menghadirkan kepala desa Bang. Ya. Nah, kepala desa mengakui dalam persidangan bahwasanya mereka puas atas kinerja dari
dari Ansar Setepu ini, dari terdakwa Ansar Setepu ini Bang? Dari 20 kepala desa? Dari berapa kepala desa? Berarti berimbang ya? Dari beberapa kepala desa kan Bang. Bagaimana tanggapan kita Bang terkait saksi yang dihadirkan mengatakan puas kepada kerja? Kita akan amanatkan di tuntutan dan akan kita lihat di putusan, ya kan? Kita ngelihat. Saya nggak mau seujon, nggak melebihi dari putusan yang dikeluarkan pengadilan, ya kan? Tetap kita akan pertimbangkan di dalam hal memberatkan, meringankan dalam tuntutan kami. Tapi kembali lagi, putusan terakhir adalah di tangan pengadilan. Kita akan lihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.